Oke teman-teman, kita akan membuka DVWA sekarang untuk mencoba vulnerability atau kelemahan dari website ini. Yang pertama, teman-teman harus memastikan XMPP nya aktif semua, Apache dan MySQL nya sama-sama aktif ya. Ini kita sudah aktifkan. Lalu kita ke browser teman-teman. Ini adalah langkah ketika teman-teman sudah install DVWA. Ketika teman-teman belum install DVWA, maka boleh lihat di YouTube caranya. Nah, untuk masuk ke DVWA nya, kita masukkan keywordnya localhost, lalu DVWA master, lalu login.php. Nah, lalu kita enter saja. Nah, di sini kita sudah masuk di page loginnya DVWA. Username-nya gunakan admin, lalu passwordnya password PASSWORD, lalu kita login. Nah, di sini kita sudah masuk di homepage-nya kawan-kawan. Kita langsung saja coba vulnerability, yakni XSS Store. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama kita perlu setting dulu DVWA security levelnya kita akan coba ke low ya. Nah, jadi bebas, ini bisa kawan-kawan medium, high, impossible. Semakin tinggi difficulty-nya ini semakin susah untuk menjebolnya. Kita coba yang low ya. Kita submit, lalu kita masuk ke XSS Store. Nah, di sini teman-teman, di XSS Store ini harusnya ketika kita buat misal ya, nama saya Benito Jack nih, mentoknya segini fieldnya. Nah, message-nya di sini apa nih? Misalkan saya mau menjebol. Nah, saya mau menjebol. Lalu kita sign guestbook. Nah, yang terjadi di sini adalah kita memunculkan di sini guestbooknya, namanya siapa, pesannya apa ya. Dan di sini itu tidak bisa memasukkan script seharusnya teman-teman. Tidak bisa memasukkan inputan yang selain field text. Nah, jadi di level low ini kita bisa memasukkan script ataupun inputan yang seharusnya tidak bisa masuk di sini teman-teman. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, misal kita tulis saja namanya Alvin Kere. Nah, jadi message-nya adalah kita buat di sini script alert Anda dihack, lalu script lagi tutup. Nah, kita sign guestbook di sini. Nah, di sini kawan-kawan, ini adalah salah satu vulnerability. Seharusnya ini kita tidak bisa memasukkan script, dan website ini tidak bisa memunculkannya di sini. Sementara saat kita masukkan script ini tadi, di sini localhost menyatakan Anda dihack. Nah, artinya di sini kan menjadi salah satu vulnerability dari website ini. Nah, kita oke kan saja. Nah, ketika kita tadi memasukkan script seperti tadi, itu yang terjadi di sini adalah namanya sudah masuk, namanya Alvin Kere, tapi ketika kita message, nah message di sini itu kosong teman-teman. Padahal tadi kita menuliskan script ya. Nah, jadi kalau kita view source-nya, nah ini view source-nya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tidak ada yang tulisan tadi teman-teman, tidak ada yang tulisan script tadi. Nah, kita close. Lalu teman-teman inspect elemen. Nah, kelihatan saat kita menginspect elemen teman-teman. Nah, di sini itu di bagian yang ini. Nah, ketika kita inspect elemen, di sini baru muncul di sini alert Anda dihack. Nah, ketika inspect elemen. Nah, tapi di websitenya dia tidak menampilkan. Nah, ini adalah vulnerability ketika dia security-nya low. Nah, lantas bagaimana ketika kita menggunakan security yang tidak low? Nah, kita di sini clear saja guestbook-nya. Oke. Nah, kita setting DVWA security-nya menjadi impossible. Nah, kita gunakan difficulty impossible. Lalu kita coba lagi di tempat yang sama di XSS Store. Kita buat namanya Beni lagi. Nah, lalu kita masukkan pesan seperti tadi teman-teman, script yang tadi. Nah, di sini ketika tadi itu muncul dia Anda dihack notification di sini, apakah saat impossible difficulty-nya ini tetap bisa? Kita sign guestbook saja. Nah, ketika kita impossible atau difficulty paling tinggi, ini hanya muncul saja message-nya di sini script tadi. Artinya itu sudah tidak lagi bekerja.
dan kita memerlukan cara untuk menjebol yang lebih tinggi ketimbang hanya memasukkan script seperti tadi. Nah, mungkin itu adalah vulnerability XXS store. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara simulasi untuk melakukan peretasan atau mengecek kerentanan pada sebuah website. Jadi pada video ini saya coba untuk menggunakan metode XSS Reflected. Tapi sebelum itu kita coba dulu untuk kita coba untuk menentukan levelnya di DVWA Security. Nah, jadi pada tampilan ini kita coba untuk mengatur level dari security yang akan kita injeksi atau kita coba melakukan hacking di dalamnya. Jadi sini sudah low, kita tekan saja low, sini sudah, nah di sini security level low. Berarti kita melakukan injection pada sebuah website pada level low. Langsung saja kita masuk ke metode reflected. Nah, di sini disediakan sebuah website atau form yang dimana di sini kita disuruh untuk menginputkan sebuah nama. Jadi jika kita inputkan nama di sini Alvin, submit, maka secara otomatis akan menampilkan hello Alvin. Jadi metode XSS ini injection yang dilakukan hanya sementara, jadi tidak masuk ke dalam database-nya. Nah, mungkin bisa kita lihat di inspect-nya. Nah, jadi di sini sudah ada ini tampilan dari Hello Alvin, yang dimana dia di sini belum menampilkan Hello Alvin menggunakan tag pre. Kita coba untuk melakukan simulasi yang dimana kita coba menampilkan atau menginputkan script di dalam inputnya. Jadi ini kita coba input ini kita ubah jadi text area. Nah, text area. Oke. Kita coba masukkan script. Kita kena hack. Nah, jadi ini tampilan untuk script yang dimana kita menggunakan metode XSS Reflected. Selanjutnya kita submit, maka secara otomatis akan muncul pop-up Anda kena hack. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari tag pre yang telah kita masukkan. Jadi dia hanya menampilkan hello, yang dimana sistem mendeteksi bahwa dia adalah script dari JavaScript, karena memang untuk sistem ini dia menggunakan JavaScript. Jadi kita masuk dulu ke bagian view source-nya. Nah, di sini akan tampil tag PHP yang dimana $get berarti dia menerima data inputan dari user, kemudian dia hanya menampilkan kembali apa yang telah diinputkan. Jadi di sini di tag pre itu belum memberikan validasi atau filterisasi pada sebuah code. Nah, jadi secara otomatis ketika kita mencoba untuk melakukan injection, maka dia akan tidak terdeteksi. Sehingga itulah kerentanan dari source atau web ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana simulasi melakukan
injection di web. Jadi di sini kita menggunakan metode JavaScript. Tapi sebelumnya kita cek dulu untuk security levelnya, kita menggunakan level low. Kita submit, kita kembali lagi ke JavaScript. Nah, jadi di sini kita sudah disediakan website atau form di mana kita disuruh untuk membuat change mini menjadi sukses. Jadi frasenya itu harus sukses. Coba kita submit dulu di sini, maka you get the parts wrong. Jadi ini masih salah. Jadi kita coba untuk cek dulu di bagian tunggu, kita ganti dulu jadi sukses. Tunggu apa masalah? Nah, ini kita ubah jadi sukses. Nah, kita submit. Maka invalid token. Jadi masih belum sesuai. Kita inspect dulu. Di bagian network, kita coba. Nah, ini di bagian JavaScript dan pilot. Nah, jadi di sini tokennya sudah ada, frasenya sukses, dan sini sudah tersubmit. Jadi di sini yang terbaca masih di bagian change me-nya. Di bagian source, di bagian JavaScript. Nah, jadi di sini ada function, di mana function tersebut menggunakan function dari MD5. Jadi dia akan mengenerate token yang ada. Jadi di sini kita masukkan frasenya, untuk value-nya masih change me di sini. Nah, jadi ketika kita hendak memasukkan atau menginputkan frase, maka secara otomatis dia akan mengenerate menggunakan function MD5. Jadi untuk caranya, nah ini value change me, dan untuk script-nya dia menggunakan function dari MD5 seperti itu. Kita coba untuk, nah jadi caranya kita coba untuk copy generate tokennya. Kemudian kita ke konsol. Tapi sebelum kita eksekusi, kita kembali lagi ke elemen. Lalu di bagian value kita ubah menjadi success. Sukses, konsol. Nah, maka di bagian frasenya akan muncul sukses, kemudian kita generate token menggunakan frase sukses. Oke. Kemudian kita submit, dan itu sudah well done, berarti kita telah melakukan injection menggunakan generate token dengan berhasil di sini. Jadi well done ya secara otomatis. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Fikri Islami dengan NPMD 1F021028. Kali ini saya akan menjelaskan skenario serangan website menggunakan GVWA. Pada kali ini saya akan menggunakan bagian XSS DOM Based Cross-Site Scripting, yang mana ini merupakan kerentanan yang bisa diserang oleh hacker melalui modifikasi domainnya. Di sini kita bisa memilih language-nya. Yang kita pilih contohnya Jerman. Select, maka akan muncul default Jerman pada domainnya. Nah, disinilah kerentanan yang bisa diserang oleh hacker menggunakan script-script jahat dan biasanya menggunakan script JavaScript. Kita perlu membuka inspect. Nah, disinilah
Nah, karena tadi kita memilih Jerman sebagai pilihan bahasanya, makanya di sini tag option value-nya Jerman. Kalau kita ubah ini, di sinilah biasanya para hacker bisa mengubah ini menggunakan script jahat, maka tag value-nya akan berubah menjadi English. Kita bisa mencontohkan ini, menggantinya dengan script dari JavaScript. Ini yang sebelumnya bahasa, kita bisa ganti dengan script alert. Ini. Maka akan muncul alert atau pesan dari localhost yang mana website ini telah diserang kerentanannya. Domain yang sudah kita ketik dari script JavaScript tadi akan muncul pada tag option value ini. Dan inilah vulnerability atau kerentanan yang bisa diserang oleh hacker pada bagian XS domain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.